Shalom saudara-saudara, kita sudah banyak belajar tentang manusia 4 kali, 4 sesi. Lalu tentang dosa kita sudah lewat 2 sesi saudaraku. Terlalu banyak dosa kita, akibat manusia jatuh dalam dosa. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita dilepaskan. Sangat wajar saudaraku dan sangat rasional. Kalau manusia ingin bisa dibebaskan, ngeri banget. Saya tidak mau, saya minta dibebaskan. Manusia berusaha untuk berbuat baik, melakukan hal-hal sedekah, bantu orang lain yang membutuhkannya. Bahkan orang Kristen memberikan persembahan sebanyak-banyaknya, melayani Tuhan, lakukan apa yang mereka bisa lakukan. Bukan tidak baik, bagus. Tapi apakah itulah yang bisa membebaskan kita dari dosa? Apakah perbuatan baik itu bisa membawa kita untuk bisa disucikan, bersih? Seperti kalau saya katakan, di promo katakannya, sampo membersihkan segalanya, jadi putih semuanya. Apakah bisa, saudara? Jawaban tidak bisa. Ingat, saudara, perbuatan baik kita nggak bisa membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Agama pun tidak bisa. Ajaran-ajaran filsafat, ajaran-ajaran yang hebat-hebat pun tidak bisa. Apalagi uang saudara. Tidak akan bisa membuat kita terlepas dari semuanya ini. Lalu bagaimana kan saudaraku? Mari kita belajar kembali melalui ayat-ayat Alkitab yang mendukung kita. Mari kita ikutin bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Dalam Yeremia pasal 13 ayat 23 dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah akan belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakannya diri untuk berbuat kejahatan? Dengan sangat jelas dikatakan, apakah bisa orang Ethiopia menggantikan kulitnya? Saudaraku, pada zaman itu, zaman Yeremia, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, saudaraku, sudah disebut zaman Ethiopia. Yang disebut orang Ethiopia yang kita tahu adalah orang yang kulit hitam, hitam banget. Apakah dia bisa mengubah kulitnya menjadi putih? Apakah macan tutul bisa mengubah kulitnya yang belang itu? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak dikatakannya, masakan kamu yang berbuat dosa, yang berbuat kejahatan, kita bisa dibebaskan, dibersihkan dari dosa? Jawabannya tidak. Ini firman Allah. Dalam Yeremia pasal yang 4 ayat 22 pun dikatakan, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ini Yeremia mengatakan, sungguh bodohlah umatku ini. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dikatakannya. Mereka tidak punya pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi bodoh untuk melakukan perbuatan kebaikan. Itulah manusia. Apakah bisa? Enggak. Memang sudah dari sononya, enggak bisa lagi. Dalam Yesaya 5 ayat 20 dikatakannya, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Bukankah itu sekarang? Saudara, kau mengubah akan baik menjadi yang tidak baik menjadi baik. Yang terang menjadi gelap dan gelap menjadi terang. Yang pahit menjadi manis dan manis menjadi terang. Yang menjadi pahit. Bukankah itu sekarang manusia? Ya, kita lihat saja. Korupsi. Baik enggak? Enggak baik. Tapi mereka anggap itu baik. Maka mereka korupsi. Mereka enggak takut lagi sama Tuhan. Oh saudaraku, manusia enggak mereka takutin, Tuhan pun mereka enggak takutin. Korupsi mereka. Mereka anggap itu baik. Masih kecingingisan, masih ketawa, saudara, kalau diadili.
selingkuh, berbuat zina. Maka anggap itu tidak berdosa kok, baik kok. Narkoba, maka anggap itu baik kok, tidak berdosa. Berjudi, bermabuk-mabukan, maka anggap itu baik, tidak berdosa. Maka lakukan banyak hal yang berdosa. Cerai, maka anggap itu baik, tidak berdosa. Bohong, sombong, maka anggap itu baik, tidak berdosa. Bukankah itu manusia? Sampai kapanpun ini akan terjadi, saudara. Tidak ada cara lain. Itulah firman Allah mengatakan. Itu keadaan manusia sebenarnya. Dalam Yesaya pasal 64 ayat 6a dikatakan, demikianlah kamu sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalahan kamu seperti kain kotor. Sudah tahu kain kotor? Jelas. Itulah kita. Kesalahan kita seperti kain kotor. Kita adalah najis, saudara. Jijik. Karena dosa-dosa manusia yang sudah dilakukan. Masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang mendukung, yang menolong, menyatakan bahwa manusia tidak akan bisa berbuat baik. Apalagi tadi saya sudah sampaikan yang lalu bahwa dosa manusia banyaknya seperti rambut, bahkan lebih banyak dari rambut di kepala kita. Mana mungkin, saudaraku, kita tidak akan dapat berbuat baik dan tidak akan bisa berubah dengan cara apapun juga. Dengan cara apapun. Jangan harap saudara kita bisa lakukan. Lalu bagaimanakah saudara? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada harapan kan? Memang. Jangan tidak ada harapan. Memang tidak ada harapan. Kita kepingin berbuat baik. Mungkin saudara kata, aku mau berbuat baik. Tahu-taunya nggak bisa berbuat baik. Ketemu sama seseorang, ketemu sama uang. Waduh, sudah berbuat dosa. Itulah manusia. Lalu bagaimana? Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal di dalam pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Dia mau makan anggur, kita ranting-rantingnya. Kita tidak akan bisa berbuah lebat baik kalau kita di luar ranting itu sendiri. Kita harus ada di dalam ranting, di dalam pohon itu sendiri. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Hanya di dalam dia. Kita akan pelajari hari ini, saudaraku, untuk episode berikutnya. Bagaimana dosa kita bisa dilepaskan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, penting banget. Tidak mungkin kita bisa lakukan. Hanya melalui Yesus Kristus. Kenapa? Kita pelajari berikutnya. Ikutin saya akan sudah diubah benar-benar hanya oleh kuasa Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.